Itu perintah Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Zayyinu, hiaslah. Nah kalau kita ini duduk-duduk udah mikir belum? Untuk menjadikan tempat duduk kita bagus, mesti mikir. Betul kan ya? Oh karpetnya bagus enggak itu? Oh sound systemnya bagus enggak itu? Oh aromanya, pengharum ruangannya wangi atau tidak? Tempatnya untuk mengharumkan dilihat cantik atau tidak. Ini saya pesan dari Jepara kan, dilihat aja kan enak. Tapi kalau kita duduk-duduk semuanya udah dibaguskan, tempatnya bakar dupa bagus, aromanya, parfumnya, entah semprotan, entah dengan dibakar, dengan dupa apapun itu. Sudah cakep semua, karpetnya harganya 50 juta, Masya Allah. Karpetnya harganya sekian, ruangannya ber-AC, tapi nggak ada sholawat, ngobrol, nggak ada sholawatnya. Itu busuk aromanya. Naudzubillah min dzalik. Dan dilihat dari langit gak ada hiasannya. Karena gak ada hiasan ruhaniyahnya, gak tertarik malaikat itu datang. Gak tertarik malaikat itu mendekat. Gak tertarik malaikat untuk ikut nimbrung duduk bersama kita di majelis tersebut. Nah kalau malaikat gak tertarik, yang tertarik siapa? Setan. Yang tertarik setan. Naudzubillah min dzalik. Kemudian Rasulullah SAW juga menyatakan, "Ma min jama'atin tafarraqu ala dzikri illa wajabat lahum syafa'ati." Tidaklah seseorang itu, sekelompok orang itu duduk berkumpul. Tidaklah sekelompok orang itu duduk berkumpul. 5 orang, 10 orang, 3 orang, 2 orang duduk berkumpul. Kemudian ketika pisah, mereka itu mengingat aku ya, dengan bersolawat pada Nabi SAW, kecuali wajib dia mendapatkan syafaatku. Jadi kalau mau bubarnya majelis, kok ada yang teriak Sallu ala Nabi Allahumma sholli alaihi, itu kan kebiasaannya habaib dan kiai, betul ya? Jadi ciri khasnya majelisnya habib sama kiai itu Masya Allah, kalau mau bubar ada yang teriak Sallu ala Nabi Allahumma sholli alaihi, semua sholawat. Jangan ngomong itu tuntunannya mana. Ya itu tuntunannya dari hadis Nabi SAW. Siapa yang kalau kumpul gak baca sholawat waktu bubar, maka dia nanti itu aromanya juga busuk. Ya aromanya busuk. Tapi kalau dia baca sholawat, dia wajib dapat syafaatnya Nabi Muhammad SAW. Nah, ini kan suatu keistimewaan buat kita kalau mau mengamalkan. Kemudian dikatakan itu ada satu orang dalam sebuah riwayat kisahnya orang-orang soleh, ada satu orang amalnya kurang bagus, tapi di akhirat dia dapat syafaat, akhirnya dimasukkan surga. Gara-gara dia pernah mendengar siapa yang kalau di majelis, waktu majelisnya itu mau bubar atau waktu mau mulai, terus dia dengan suara keras ngajak orang sholawat, terus orang-orang jadi bersolawat, maka dia akan dapat syafaatnya Nabi SAW. Akhirnya dia praktek di pengajian itu, bukan di tengah-tengah pengajian ya. Nah, jadi ketika orang diam belum mulai, dia teriak Sallu ala Nabi Allahumma sholli alaihi, satu majelis solawat. Gara-gara amal yang satu itu, maka dia diampuni oleh Allah Ta'ala, diberi syafaatnya Kanjeng Nabi SAW. Makanya kita sering kalau di pengajiannya para kiai dan para habaib, itu mungkin ada santri, ya ada habib yang teriak Sallallahu ala Muhammad, Sallallahu ala Muhammad, Adzhiru sholat ala Nabi Allahumma sholli alaihi, atau Adzhiru sholat ala Nabi. Yaitu semua mengamalkan perintahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala dan anjurannya Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Dan terkhusus di bulan Sya'ban, memang di bulan Sya'ban ini kita diperintahkan untuk banyak-banyak sholawat. Dikatakan barang siapa man shalla alayya fi syahri Sya'ban kulla yawmin sab'a marrah, barang siapa yang di bulan Sya'ban itu setiap hari dia sholawat kepadaku sebanyak 700 kali, waqtallahu bihi malaikah, maka Allah akan mengirimkan malaikatnya untuk menyampaikan sholawat itu kepada Rasulullah SAW. Ya. Kemudian Sayyidina Tawus Al-Yamani berkata, saya pernah bertanya kepada Sayyidina Hasan bin Ali, putranya Khalifah Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhahu. Sayyidina Hasan bin Ali, ada Sayyidina Husain, ada Sayyidina Hasan radhiyallahu anhu. Saya pernah bertanya kepada Sayyidina Hasan bin Ali radhiyallahu anhu, an lailatul
nusalli ya'ni lailatan nisf min Sya'ban wa lil amal fiha. Sebentar lagi kan kita masuk malam nisfu Sya'ban. Sayyidina Hasan bin Ali pernah ditanya, apa yang kamu amalkan di malam nisfu Sya'ban? Apa yang kamu amalkan di malam nisfu Sya'ban? Ini silakan dicontoh kalau kuat. Kalau enggak kuat, ikut yang habis maghrib, sholat sunnah awabin, kemudian baca yasin dan baca doa, nanti ditambah sedikit. Tapi kalau kuat amalkan ini. Ini yang mau mujahadah, yang mau mujahadah satu hari aja, nggak sampai satu hari, satu malam. Ya, mulai ba'dal maghrib sampai subuh. Ya, kalau mau mujahadah, kalau enggak ya ambil yang enteng-enteng saja. Yang penting diperbanyak ibadah. Beliau berkata, ana aj'aluha thalatha. Aku menjadikan malam nisfu Sya'banku itu menjadi 3 bagian. Sepertiga aku bersolawat kepada kakekku yaitu baginda Muhammad SAW. Usolli ala jaddi. Ya, aku bersolawat kepada kakekku an-Nabi SAW. Imtithalan li amrillah ta'ala haitsu yaqul innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Al-Ahzab 56. Jadi Al-Ahzab 56. Saya melaksanakan perintahnya Allah Ta'ala. Disuruh sholawat dan salam, ya saya sholawat dan salam. Makanya sepertiga malam nisfu Sya'ban saya gunakan untuk banyak-banyak bersholawat. Kemudian sepertiga berikutnya aku istighfar kepada Allah Ta'ala karena Allah telah mengatakan wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Dan sekali-kali Allah tidak akan menyiksa mereka sementara mereka mau istighfar minta ampun kepada Allah. Yang satu sholawat, yang satu istighfar. Kemudian aku jadikan sepertiga yang terakhir untuk banyak-banyak sujud. Jadi dibagi 3 ya, urutannya bebas, pokoknya malamnya dibagi 3. Untuk banyak-banyak sujud kepada Allah Ta'ala yaitu dengan sholat ya. Banyak-banyak sholat. Karena Allah mengatakan wasjud waqtarib, sujudlah dan mendekat. Jadi malam nisfu Sya'ban sholat, istighfar, sholawat. Sholawat, istighfar, sholat. Sholawat, istighfar, sholat. Nah itu resep. Kalau kita istighfar saja bagus, sholawat saja bagus. Kalau dikombinasi semuanya jalan di malam itu sholawatnya banyak, istighfarnya banyak, sholatnya banyak. Wah itu super bagus. Nah ini insya Allah bisa disampaikan kepada yang lain dan siapapun yang pengen dapat barokahnya malam nisfu Sya'ban dan barokahnya bulan Sya'ban, yaitu untuk banyak-banyak sholawat pada Nabi SAW. Nah sebagai himbauan untuk saya pribadi dan siapapun yang mau niru. Pokoknya kita ini kalau mau duduk sama bangun dari duduk, sadarkan dulu ada Nabi gitu. Sadarkan dulu ada Nabi maksudnya bagaimana SAW? Kita ini punya Rasul, kita punya Nabi, sebaik-baik Nabi, sebaik-baik Rasul, yaitu baginda Muhammad SAW. Saya butuh syafaatnya Rasulullah SAW, saya butuh pertolongannya Rasulullah SAW, saya butuh Rasulullah. Maka minimal setiap kali mau duduk, minimal gitu, kita ingat Nabi Muhammad SAW. Terus kita sholawat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, sebentar, mungkin cuman sedetik gitu ya. Duduk, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kalau ingatkan sholawat kita ya. Waktu mau bangun, hadirkan itu. Ingatkan diri kita, saya punya Rasul Muhammad SAW. Ingat sebentar saja, kemudian bangun, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Terserah sholawatnya mau shollallahu ala Muhammad, ya Rabbi sholli ala Muhammad, apapun itu, yang penting sholawat. Yang mahal itu kita hadirkan Nabi itu loh. Nah ini dari pagi sampai mau maghrib, belas enggak ingat Nabi Muhammad SAW. Enggak ingat. Jadi sholat at-tahiyat kita sholawat tapi gak ingat Nabi itu. Assalamualaikum ayuhan Nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Gak nyantol Rasulullah dalam hatinya. Gak ada ikatan, gak ada hubungan. Kenapa begitu? Karena kita setiap hari bangun duduk, gak ingat Nabi SAW. Lah kok gitu kita nanti minta diingat. Siapa yang gak ingat yang gak akan diingat. Siapa yang sedikit mengingat ya nanti ya ingatnya ya ilang tapi keri sing akeh sih. Iya begitu toh ya. Nanti kamu urutan belakang ya yang dekat-dekat. Karena itu dikatakan akrobukum, orang yang paling dekat di antara kalian semua kepadaku di hari kiamat adalah yang paling banyak sholawat kepadaku. Itu yang ngomong Nabi Muhammad SAW, yang mau ngasih syafaat, yang mau nolong ngasih tahu, kan baiknya luar biasa. Mau dapat pertolongan saya, kamu yang banyak sholawat, yang paling banyak itu paling dekat sama saya nanti.
Kalau begitu gampang, hidup kita paksakan sholawat, sambil masak sholawat, sambil nyetir sholawat, sambil duduk sholawat, pokoknya apapun, paksakan baca sholawat. Insya Allah kalau kita rajin sholawat, syafaat dapat. Ya syafaat dapat. Jazakumullah khairan, mudah-mudahan bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf, mari kita tutup dengan membacakan kalimat tahlil sedikit ya, dan niatkan untuk majelis ini juga karena ibundanya Bu Sehah wal Afiyah semalam meninggal dunia. Jadi Bu Sehah lagi tidak hadir di sini karena sedang mengurus yang harus diurus bersama keluarganya, memakamkan ibunya ya, lagi dalam duka. Mudah-mudahan keluarga yang ditinggalkan jadi keluarga yang bisa semakin baik di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan almarhumah oleh Allah taala ibunya Bu Sehah wal Afiyah diterima semua amal solehnya, dimaafkan segala kekurangan dan kesalahannya, dilipat gandakan pahalanya, dan mudah-mudahan kita semua kelak diberi husnul khotimah. Amin Allahumma amin. Afdhalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. La ilaha illallah, 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 subhanallah wa bihamdihi.